Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Siti Ahlimah, nomor induk mahasiswa 05333395555. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkannya pada pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Filsafat Ilmu. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang sangat cepat, pendidikan Indonesia menghadapi tantangan besar, mulai dari pembelajaran daring, rendahnya literasi digital, hingga menurutnya karakter dan etika peserta didik. Karena itu, pemikiran Ki Hajar Dewantoro masih sangat relevan untuk dijadikan dasar dalam membangun pendidikan yang lebih manusiawi dan bermakna. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar atau tiang penyangga yang memperkuat sistem pendidikan. Pilar menjadi landasan agar pendidikan tidak kehilangan arah dan tujuan. Jika sebuah bangunan membutuhkan tiang agar tetap kokoh, maka pendidikan juga membutuhkan nilai dan prinsip yang menjadi pedoman dalam proses belajar mengajar. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya akan berfokus pada nilai akademik semata dan melupakan pembentukan karakter peserta didik. Ki Hajar Dewantoro memperkenalkan 3 prinsip dasar pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Eng Ngarso Sung Tulodo, Eng Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Prinsip pertama, Eng Ngarso Sung Tulodo, berarti di depan memberi teladan. Seorang guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga menjadi contoh dalam sikap, kedisiplinan, dan etika. Prinsip kedua, Eng Madya Mangunkarso, berarti di tengah membangun semangat. Guru harus hadir bersama peserta didik dalam membimbing, memotivasi, dan menciptakan suasana belajar yang aktif. Prinsip yang ketiga, yaitu Tuturi Handayani, berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberi kepercayaan kepada siswa untuk berkembang secara mandiri, tetapi tetap memberi arahan dan dukungan. Dalam era digital saat ini, prinsip-prinsip tersebut tetap relevan, namun penerapannya menghadapi berbagai tantangan. Misalnya dalam pembelajaran daring, hubungan antara guru dan siswa sering menjadi kurang dekat karena interaksi hanya melalui layar. Akibatnya, nilai keteladanan dari guru kadang tidak tersampaikan secara maksimal. Selain itu, perkembangan media sosial dan arus informasi yang begitu cepat juga mempengaruhi karakter peserta didik. Banyak siswa lebih mudah terpengaruh konten negatif, hoax, maupun budaya instan yang membuat minat belajar menurun. Di sisi lain, era digital juga menuntut adanya literasi digital. Guru tidak cukup hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga harus mampu membimbing siswa menggunakan teknologi secara bijak. Disinilah prinsip Eng Madya Mangunkarso menjadi penting. Guru perlu hadir sebagai pendamping dalam penggunaan teknologi, bukan sekedar memberi tugas melalui aplikasi belajar. Contohnya, guru dapat mengajak siswa berdiskusi kritis tentang informasi di media sosial, mengajarkan etika digital, dan membangun kreativitas melalui pemanfaatan teknologi. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, melainkan sebagai fasilitator yang mendukung proses belajar siswa. Namun, tantangannya adalah tidak semua siswa memiliki kedisiplinan dan motivasi belajar yang baik, terutama ketika belajar secara daring. Karena itu, dorongan, perhatian, dan pengawasan dari guru maupun orang tua tetap sangat diperlukan. Jika dikaitkan dengan persoalan pendidikan nasional saat ini, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantoro sebenarnya mampu menjadi solusi penting. Pendidikan Indonesia tidak hanya membutuhkan kecerdasan akademik, tetapi juga pembentukan karakter, etika, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Keteladanan guru, semangat kolaborasi dalam pembelajaran, dan dukungan terhadap kemandirian siswa dapat membantu menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral dan tanggung jawab sosial. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantoro masih sangat relevan di era digital. Pilar pendidikan yang beliau ajarkan menjadi pengingat bahwa pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga proses membentuk manusia yang berkarakter, mandiri, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, penerapan nilai Eng Ngarso Sung Tulodo, Eng Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani perlu terus diperkuat agar pendidikan nasional dapat berkembang secara lebih baik di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.